Jungle. Audio Jungle. Kita mulai aja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di forum Zoom meeting ini dalam agenda wawancara mata kuliah etika profesi Prodi Informatika UNS kepada perusahaan IT Neo Edukasi. Sebelum itu mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mas. Perkenalkan saya Rafli Ahmad Haryanto dari UNS Prodi Informatika dengan NIM L01222158. Kemudian ada teman-teman saya Ridlo Abdullah Ulinuha, William Pratama, dan Rizal Dwi Anggoro. Sama-sama teman satu kelas di Prodi Informatika juga. Sebelum itu, kami sendiri sudah sedikit mengenal perusahaan Neo Edukasi ini dari teman kami Ridlo ya, Mas, karena dia juga magang dan kerja part-time di sana. Tapi kira-kira dari Mas Afif terkait perusahaan Neo Edukasi mungkin bisa dijelaskan lebih singkat aja nggak apa-apa itu Mas. Ya, perkenalkan saya Dian Afif, panggilannya Afif. Lulusan UNS juga, jurusan Fisika 2013. Awal berdirinya Neo Edukasi itu kurang lebih 2018 pertengahan. Layanan untuk les privat, guru datang ke rumah untuk beberapa kota. Kita udah ada lebih dari 20 kota kayaknya. Seingat saya masih ada lebih dari 20 kota di Indonesia. Kurang lebih ada beberapa kota, masuk di Solo itu sendiri. Nah, di bidang IT sebenarnya nggak 100% bidang IT sebenarnya. Lebih tepatnya kita manfaatin IT untuk operasional, pengembangan operasional, untuk efisiensi operasional. Kita punya website utama kita digunakan untuk website aplikasi untuk ini, manajemen les privat, karena kan kita punya banyak kota, banyak les privat, banyak tentornya juga dan banyak siswa. Nah, maka perlu website untuk pemakaiannya. Akhirnya kita 3 tahun lebih kita ngembangin aplikasi website kita untuk manage itu. Sebelumnya kita pakai manual, pakai spreadsheet dan yang lain-lain. Kurang lebih itu sih. Ada yang mau tanyakan dulu? Mungkin? Untuk overview-nya mungkin sudah cukup jelas Mas. Apabila diperkenankan untuk pertanyaan yang pertama ya Mas. Ya. Apa tanggung jawab utama tim IT di Neo Edukasi dalam mendukung proses operasional perusahaannya? Seperti yang tadi saya jelasin, kalau awalnya kita mengembangkan website itu khusus untuk manajemen les privat, itu untuk optimasi operasional, jadi supaya efisien dan penjadwalannya udah tertata, penagihan dan pembayaran, laporan ke siswanya kita sudah integrasikan dengan IP ketiga seperti untuk ngechat WhatsApp otomatis. Intinya tanggung jawabnya yang paling utama itu untuk mengoptimalkan operasional yang udah ada. Terus saat ini kebanyakan ya tim IT web dev itu lebih fokus ke memperbaiki bug misal, atau memperbaiki tampilan, dan karena udah kurang lebih udah jalan berapa tahun, 3 tahun lebih lah ya, itu kebanyakan untuk nambahin fitur, perbaiki bug, terus untuk mempermudah workflow-nya tim operasional yang lain les privat gitu. Oh iya nanti Mas. Tapi nggih Mas, untuk sejauh ini, selama ini apakah pernah ada tantangan etika yang biasanya muncul dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, kalau untuk data-data yang rawan kita emang ada ya, terutama kayak data alamat siswa, terus data dari tentor juga, misal karena kita kan juga verifikasi datanya tentor juga, ada data bank juga gitu, data rekening gitu. Itu jujur pernah ada insiden, ada orang yang berusaha baca gitu. Karena ada beberapa kelalaian, jadi misal kayak harusnya datanya bocor gitu, tapi untungnya kita segera bisa menangani, jadi datanya bisa langsung kita blok, karena kalau ketika udah tahu dan ternyata dan amannya belum ada yang bisa akses database-nya secara langsung gitu. Jadi murni
karena mungkin ada middleware yang belum dipasang kurang lebih gitu. Setelah ada laporan itu kita ini langsung perbaiki gitu. Karena kalau untuk akses database-nya kita saat ini udah pakai sistem whitelist IP, jadi selain IP tertentu nggak bisa diakses gitu. Oke Mas, terus pertanyaan dari kami selanjutnya itu teman-teman yang ingin mendaftarkan diri untuk kerja atau mencari pekerjaan di Neo Edukasi, apakah ada kualifikasi atau mungkin keahlian dasar khusus yang harus dimiliki sebelumnya gitu Mas untuk mendaftarkan diri? Kalau langsung maksudnya kayak yang full time kita biasanya ada kayak kriterianya sendiri. Misal kita buka loker, kayak misal loker yang full time, kita biasanya tes dulu apakah ini cocok apa enggak. Kadang yang jadi kendala itu ternyata misal lulusan IT beberapa itu ternyata emang tidak, problem solving-nya masih kurang lah kalau saya bilangnya. Lalu ketika dia kurang itu tidak transparan. Misal tanya gimana, ketika saya tanya progresnya sampai mana gitu, mesti kurang spesifik menjelaskan. Itu yang biasanya terjadi ketika misal kualifikasinya kurang dan kita belum dapat yang sesuai, itu ya akhirnya komunikasinya akan berantakan karena mungkin malu, mungkin nggak berani laporan gitu. Sebenarnya yang jadi masalah itu lebih ke arah kualifikasi untuk komunikasi sebenarnya. Kalau misal kekurangan familiaran di bahasa pemrograman atau yang lain, itu sebenarnya bisa dijalani dalam beberapa waktu. Karena kan kita ada 3 bulan trial, 3 bulan trial, dan 3 bulan itu biasanya cukup untuk mengetahui kualifikasinya itu kira-kira dia punya problem solvingnya sesuai apa enggak, dia paham masalah di codingannya, misal ada error, baca lognya gimana, bisa paham gitu. Tapi kalau dalam kurun 3 bulan itu tidak memenuhi kualifikasi, biasanya bahkan kita tunda 1 tahun pun belum tentu bisa gitu. Kalau komunikasinya bagus, biasanya bisa ada progresnya. Itu kendala yang paling utama itu komunikasi. Karena kan di Neo Edukasi kebanyakan hybrid ya. Kalau hybrid itu dalam arti kita emang bisa offline, tapi jarang sekali. Dalam setahun mungkin bisa hitungan jari itu untuk offline datang ketemu. Kebanyakan kita komunikasinya Discord, Zoom gitu, atau chat gitu, kayak gitu. Itu mungkin ada yang tanya gitu, mungkin belum terjawab. Dari saya sendiri kurang lebihnya itu mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridlo. Baik Mas, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Mungkin kita akan lanjut ke section selanjutnya terkait kompetensi profesinya di Neo Edukasi, terutama di bidang IT ini. Jadi kita ingin mau bertanya, mungkin ketika ingin menjaga integritas di secara profesi data, itu sikap apa saja sih yang paling dibutuhin dalam menjaga integritas company gitu? Ya, untuk integritas itu salah satu faktor yang penting tuh yaitu pertama ya kejujuran itu. Apalagi kita kan online gitu. Masalah kejujuran itu biasanya yang jadi kendala gitu. Ada beberapa kali itu yang akhirnya kita tidak lanjutkan tuh karena kejujuran dan transparansi sih. Karena kan kita membebaskan dalam 1 minggu itu mau kerja jam berapa dan berapa. Kita patok kalau yang full time kan 40 jam dalam waktu seminggu gitu. Nah itu yang kita kadang jadi kendala itu entah itu terlalu pede ini. Misal kita punya request gitu untuk ini kerjain ini kira-kira berapa lama gitu. Nah itu bisa dalam tadi itu waktu probation 3 bulan itu kita biasanya coba ngetes dulu. Biasanya saya bisa tahu gitu kira-kira berapa lama dia bisa ngerjain gitu. Kadang ada yang ngulur-ngulur waktu dan yang lain gitu. Sebenarnya kayak semisal waktunya ternyata mundur karena ada kendala, itu nggak masalah dan wajar gitu.
Karena kan namanya planning kan nggak bisa 100%. Tapi kendalanya yang paling sering itu menutup-nutupi gitu. Kayak menutup-nutupi. Entah itu dia ternyata lagi sibuk dan dia nggak mau izin, akhirnya dia pakai jam, dia ngaku jamnya dia udah kerja berapa jam, ternyata dia nggak bisa full gitu. Misal harusnya sehari itu berapa? 8 jam ya. Ternyata dia nggak full 100% dan akhirnya itu nggak terselesaikan karena misal dia ada orang tuanya sakit atau gimana, atau kadang ada masalah hubungan sama keluarga juga gitu. Akhirnya itu yang jadi penyebabnya backlog, dan karena kita nggak tahu akhirnya kita ya udahlah, anggap aja itu tidak perform gitu. Padahal kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, transparan dan jujur, itu bisa dikomunikasikan gitu. Atau ya itu tadi kendala teknis, seperti kayak ternyata dia ada kebingungan apa gitu, karena terlalu takut untuk disalahkan, akhirnya malah itu menurut saya lebih buruk daripada ini sih, nggak bisa ngerjain gitu. Karena dia nggak tahu kapasitas dirinya sendiri gitu. Itu yang paling sering terjadi, dan akhirnya kita selesaikan kontraknya. Baik Mas, selanjutnya kita akan bertanya terkait operasional divisi IT-nya. Jadi di perusahaan Masnya ini apakah menerapkan metode tertentu seperti SDLC, Agile, dan gimana sih operasionalnya di sekarang, seperti penggunaan Git-nya atau testing, dokumentasi? Itu boleh dijelaskan lebih detail agar kita mungkin dari kita bisa belajar terkait operasionalnya. Ya, kalau awal membuat aplikasinya itu kan dulu sama satu orang itu Wisnu. Nah itu sebelum kita membuat aplikasinya itu kita diskusi cukup lama dulu. Kita menyusun fitur-fitur yang kira-kira mau dibikin apa aja. Kita komunikasi dengan tim yang les privat itu cukup lama, termasuk struktur aksesnya nanti gimana, role-nya gimana, apa aja gitu. Di tempat kita kan tuh kebetulan ada yang tutor relation, itu hubungannya dengan tutor sama student relation gitu. Ada dua yang pokok gitu. Yang satu khusus ngurusin siswa, satu ngurusin tentor gitu. Nah, di awal emang kita ada plan kayak semacam MVP, produknya minimum kayak gini. Terus akhirnya kita jelaskan dari fitur-fiturnya itu kira-kira apa aja yang harus dipenuhin gitu. Sebelum aplikasinya itu dipakai, websitenya itu dipakai, itu kira-kira dari awal rencana sampai akhirnya dipakai itu lebih dari mungkin setahun lebih sih sebenarnya gitu. Ya 1,5 tahun gitu. Akhirnya setelah itu baru kita pakai. Nah setelah itu di fase udah di deploy ke production, kita sekarang lebih banyak ini sih, lebih banyak repetisi. Misal fiturnya kita tes dulu di development, akhirnya kita masukin ke production pelan-pelan, ya kurang lebih hampir tiap minggu itu ada update-annya gitu, entah itu memperbaiki bug atau nambahin fitur gitu. Dan biasanya setiap minggu juga saya tanya ke tim yang les privatnya itu, yang tutor relation sama student itu ada feedback apa gitu. Terus apalagi tadi yang masalah operasional pengembangannya gitu, gimana Mas? Operasionalnya ya, dokumentasi, testing. Di awal-awal mungkin kelihatannya kita ada plannya rapi gitu, tapi karena kita tiap bulan gitu, akhirnya ya itu kalau pakai Git itu udah pasti. Terus review biasanya emang saya review terus juga. Saya pantau misal untuk double checking aja untuk memastikan kalau ada error gitu. Itu biasanya saya cek kayak skimming gitu aja. Terus untuk dokumentasi, sebenarnya dokumentasinya kalau sampai sekarang masih belum cukup memadai. Setahun terakhir baru ada kayak untuk testing, untuk unit testing, untuk dokumentasi mulai diterapkan perlahan-lahan gitu. Yang penting kita saat ini
selalu mantau ini ya, lognya, selalu mantau feedback dari klien, customernya, dari mentor, dari studentnya gitu. Baik Mas, mungkin sudah cukup jelas ya terkait operasionalnya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya oleh teman saya. Baik, mungkin terima kasih sebelumnya untuk Masnya yang sudah menjelaskan beberapa aspek sebelumnya. Nah, mungkin selanjutnya kita lanjut ke aspek seputar jenjang karir yang ada di Neo Edukasi, terutama untuk di divisi IT-nya sendiri, Mas. Jadi, kalau di divisi IT di Neo Edukasi, jika ada seseorang yang mulai bekerja mungkin dari level yang paling bawah atau mungkin biasa disebut sebagai junior, nah itu mungkin langkah-langkah karir apa saja yang dapat ditempuh untuk sampai ke posisi senior atau bahkan mungkin manajerial gitu, Mas. Karena saat ini kita timnya masih kecil ya, kebetulan masih kecil dan belum ada banyak divisi. Itu kita masih istilahnya flat organisasi gitu. Jadi flat, kebanyakan semuanya tuh dipimpin di saya dan rekan saya. Tapi kita ada semacam penilaian di internal untuk melihat apakah itu tuh layak dan bisa dikasih amanah yang lebih gitu. Syarat utama untuk naik ya, kalau sesuai pengalaman saya, harusnya itu di komunikasinya. Karena sampai sekarang untuk komunikasi dengan divisi lain itu kebanyakan saya yang handle. Harusnya jika emang nanti kedepannya saya berencana untuk membuat level yang jenjang karir, itu salah satu hal yang paling penting yaitu, apalagi kalau udah punya rekan yang jadi tanggung jawabnya, otomatis itu yang paling penting gitu. Oh ya. Ya, baik Mas, terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya itu kami penasaran untuk aspek sertifikasi profesi. Nah, jadi kalau di Neo Edukasi sendiri itu, terutama di bagian divisi IT-nya ya Mas, itu tuh ada persyaratan untuk sertifikasi atau gelar pendidikan tertentu atau tidak gitu Mas? Sejujurnya kalau sertifikasi kita belum ada kewajiban untuk itu. Kita udah ngecek beberapa rekrutmen itu sebenarnya nggak tahu ya, mungkin kalau sertifikasi tertentu bisa relevan, cuma untuk beberapa sertifikasi itu kalau kita nggak tahu proses mendapatkan sertifikasi itu biasanya yang jadi pertanyaan gitu. Bahkan terkait lulusan ya, saya udah berapa kali ngecek lulusan IT yang dari Solo, dari luar Solo gitu, ternyata kriteria bisa coding itu masih 50-50 walaupun itu lulusan IT gitu. Kalau sertifikasi tertentu mungkin bisa masuk, cuma untuk saat ini kebutuhannya belum ada sertifikasi khusus skill khusus yang harus dimiliki, jadi lebih fokus ke web dev-nya sih. Sebenarnya kita pun juga terima aja misal kalau lulusan SMA atau SMK gitu, kalau emang lolos. Oke, nah mungkin pertanyaan yang selanjutnya itu jika misal ada staff dari divisi IT-nya mungkin yang akan mengikuti sertifikasi profesional, nah itu dari pihak Neo Edukasi apakah ada insentif untuk misalnya pelatihan atau biaya untuk mengikuti sertifikasi itu Mas? Kalau itu sebenarnya tergantung kepentingan juga ya. Kalau misal itu dari kita Neo Edukasi dirasa itu penting untuk Neo Edukasi, mungkin kita akan support juga misal untuk biaya dan yang lain-lain. Tapi kalaupun tidak, itu bukan untuk keperluan Neo Edukasi, kita setidaknya akan sangat memberi izin untuk ikut kelas atau apapun itu gitu, selama tidak mengganggu jadwal dan tugas utamanya. Untuk saat ini kurang lebih seperti itu sih, asalkan ada transparansi ke kita gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya Mas untuk aspek yang sertifikasi. Untuk aspek yang selanjutnya itu mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas William. Oke, baik Mas. Jadi kita tadi udah komunikasi ya terkait dengan jenjang karir dan sertifikasi profesi yang dibawakan oleh teman saya, Mas Rizal. Dan sekarang saya akan masuk ya Mas ke pertanyaan terkait dengan organisasi profesi. Nah, harapannya tuh kami ingin mengetahui Mas, bagaimana nanti Neo Edukasi itu mendukung ya perkembangan diri seorang tim IT gitu. Nah, pertanyaan pertama, apakah
Mas Afif atau dari staf IT-nya itu mengikuti komunitas ya atau organisasi profesional yang sifatnya itu di luar pekerjaan. Nah, jika ada, bagaimana organisasi dan komunitas tersebut itu membantu dalam menjaga standar etika, kompetensi skill, dan networking dari Neo Edukasi. Ya, untuk ikut semacam kelompok atau grup itu saya sih tidak membatasi untuk karyawan saya. Beberapa ada yang ikut, tapi kebanyakan yang saya lihat secara umum biasanya emang kalau sudah kerja itu emang rata-rata waktunya terbatas. Jadi beberapa ada yang ikut aktif, beberapa ada yang enggak gitu. Kalau saya sendiri ikut ada organisasi di luar, tapi itu pun organisasi kewirausahaan dan saya juga jadi mentor juga ada. Cuma ya itu, kalau untuk spesifik profesi saya rasa itu bebas sih. Baik, jadi memang ini ya dibebaskan dan mungkin belum ada survei khusus ya terkait dengan meningkatkan kompetensi skill atau networking bagi Neo Edukasi. Baik, terima kasih Mas Afif dan mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan terkait dengan kode etik profesi, Mas. Yang pertama yaitu adakah kebijakan internal terkait privasi data dan keamanan informasi yang wajib dipatuhi oleh tim IT ataupun staf yang lain, Mas? Ya, kebijakannya ya yang pasti menjaga semua aset yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk source kode itu kan termasuk aset yang sangat cukup berharga lah buat perusahaan karena itu punya nilai komersialnya. Yang kedua sebenarnya tidak masalah misal pindah kalau dari saya dan tim ya nggak ada masalah ketika itu pindah entah itu kompetitor atau ke perusahaan lain gitu. Tapi saya yakin pasti ada hal-hal kayak data-data rahasia yang seharusnya tidak boleh dibagikan gitu. Misal dia tahu bug atau hal-hal tertentu yang itu rawan untuk disalahgunakan orang itu harusnya itu tidak boleh kita bagikan gitu. Untuk data-data yang sensitif pun juga kita sudah mulai mengenkripsi datanya itu supaya tidak bisa diakses gitu. Kembali lagi beberapa data sampai hingga saat ini aksesnya itu kebanyakan masih di saya. Nah, mungkin saya akan bertanya lagi Mas terkait dengan ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana nanti Neo Edukasi itu menangani pelanggaran kode etik jika terdapat pada misalnya staf IT ataupun non-IT yang melakukannya. Nanti apakah ada konsekuensi lebih lanjut atau langsung kena cut off atau seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Yang paling penting kalau buat saya dan buat perusahaan itu kita selesaikan dulu masalah operasionalnya. Misal itu mengganggu operasional, otomatis kita fokus untuk masalah operasional itu. Yang kedua kita cek dulu apakah ada kebocorannya itu seberapa sensitif gitu. Apakah misal kebocoran alamat atau apa gitu. Sekiranya kita masih bisa handle dan kita masih bisa nge-track, kita akan perbaiki dan kita akan misal yang terkait misal kayak siswanya ada yang kebocoran, maka kita akan memberi informasi mohon maaf izin dan maaf dari kita karena ada kebocoran dan kita jelaskan dengan runtut. Selanjutnya kalau untuk konsekuensinya kita lihat juga dari setiap case-nya itu seperti apa. Misal kalau itu memang bahkan masuk ranah hukum, kita akan mengikut dengan hukum. Tapi kalau itu bukan masalah hukum tapi masalah etika, mungkin kita akan kasih teguran tertulis, ada sanksinya. Kita lihat seberapa besar masalahnya juga gitu. Kalau cut off biasanya itu kalau emang itu penyalahgunaan dan emang intensinya udah jahat. Yang kedua karena biasanya setelah beberapa kali teguran, bisa 3 atau lebih teguran dan yang mana tegurannya itu memang benar-benar cukup berat, kurang lebih kayak gitu. Baik Mas, terima kasih. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara atau penghujung wawancara ini. Kita sudah
membahas terkait dengan deskripsi pekerjaan sampai dengan kode etik profesi. Namun sebelum mungkin nanti ditutup oleh Mas Rafli, nggih, saya ingin mengajukan pertanyaan final Mas atau pertanyaan kesimpulan nih. Menurut Mas Afif, nggih, seberapa penting sebenarnya kesadaran etika profesi itu dalam menjaga reputasi Neo Edukasi sebagai perusahaan edutech atau teknologi pendidikan gitu, Mas? Itu bisa dibilang sebagai dasar kepercayaan customer. Kalau misal karena adanya pelanggaran profesi itu bisa menyebabkan jeleknya reputasi perusahaan atau mungkin reputasi entah itu online, offline dan yang lain-lain, itu sangat berbahaya gitu. Maka etika itu bisa dibilang ya harus difahami oleh tiap-tiap individu yang kita bawahi gitu. Jadi ya itu jadi dasar secara umum ya, etika profesi. Misal masalah data nomor HP dan nomor apa itu kan di zaman digital sudah jadi hal yang sangat privacy dan itu harus dijaga gitu. Makanya misal kalau emang ada yang dari awal tindak tanduknya nggak sesuai dengan etika, itu kita bahkan mungkin nggak akan rekrut gitu. Dan ketika dalam keperjalanan misal fase probation itu kita juga evaluasi lagi gitu. Jadi jika itu kita ketahui dan ternyata etikanya buruk, kita akan sebisa mungkin menyelesaikan. Akhirnya kita cut off lah, kita akan selesaikan dengan cara sebaik mungkin dan penyelesaiannya secepat mungkin juga. Oke, baik, mungkin kurang lebihnya itu nggih. Mas Afif, terima kasih banyak sudah banyak menjawab pertanyaan dari kami. Saya di sini mewakili teman-teman, mohon izin untuk menutup sesi wawancara ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Afif sudah bersedia untuk meluangkan waktunya menjawab banyak pertanyaan dari kami. Semoga materi dan informasi yang Mas Afif berikan bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kami dan teman-teman prodi kami secara umumnya, begitu Mas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Afif.